Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif, apalagi kalau bukan bincang sehati. Ya, pemirsa, bincang sehati. Anda pernah mendengar istilah generasi stroberi? Nah, istilah ini pasti tidak asing ya, apalagi di masa sekarang ini. Kalau kita lihat buah stroberi ini kan menarik pastinya ya. Menarik, lalu kayaknya tuh mau kita makan gitu ya. Karena saking menariknya pastinya identik dengan suatu hal yang kreatif, lalu penuh dengan gagasan, penuh dengan suatu hal yang inovatif. Tapi kalau kita telisik lebih dalam lagi, stroberi itu sebenarnya ringkih, rapuh, sensitif gitu ya, mudah rusak, mudah hancur. Apakah memang generasi stroberi ini begitu khas seperti buah stroberi? Seperti apakah sebenarnya generasi stroberi ini harus kita treat gitu ya? Apakah ada kekhasan atau kekhususan untuk bisa menghadapi atau mendidik mereka? Ini akan menjadi topik utama kita hari ini. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu nih mitos atau fakta seputar anak ataupun pola asuhnya. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah strict parents membuat anak menjadi pembangkang. Pola asuh yang ketat ataupun yang disiplin memang ada hal baik yang bisa menjadi buahnya begitu ya. Anak-anak menjadi akan lebih disiplin, anak-anak akan menjadi anak-anak yang patuh. Tapi mungkin ada sisi lain yang bisa menjadi side effect-nya, yaitu anak-anak bisa menjadi anak-anak yang pembangkang, bisa menjadi anak-anak yang gemar melawan, bisa menjadi anak-anak yang sering membantah karena tidak sepaham dengan apa yang orang tua katakan, apa yang orang tua terapkan. Ini jadi seperti dua sisi mata uang ya. Jadi satu sisi mungkin bisa menjadi anak yang patuh, tapi gambling juga bisa jadi menjadi anak yang membangkang. Benar atau tidak, mitos atau fakta, ini juga akan kita tanyakan pada psikolog kita hari ini ya. Oke, selanjutnya adalah anak tengah cenderung lebih bandel. Nah, anak tengah ini tuh seperti apa ya kondisinya kalau bicara tentang anak sulung anak yang paling pertama, anak yang paling dapat kasih sayang penuh. Karena biasanya belum ada siapapun di dalam keluarga inti yang mendapat kasih sayang sebelumnya ya. Anak pertama dapat kasih sayang full dari ayah, ibu, kakek, nenek, biasanya seperti itu. Nah, lalu datang si adik, adik, lalu tiba-tiba ada adik bungsu lagi nih. Si anak tengah biasanya sering sedikit terlupa karena ada adik bungsunya. Adik bungsu biasanya lebih disayang, lebih dapat perhatian. Anak tengah biasanya sedikit terlupa. Nah, karena sedikit terlupa, kadang-kadang yang identik dari anak tengah adalah lebih dekat dengan dunia luar, lebih dekat dengan teman-temannya dibandingkan dengan keluarganya. Nah, apakah benar anak tengah punya ciri khas seperti itu karakternya? Karena biasanya anak tengah tidak begitu dekat dengan keluarga, tidak begitu dekat dengan saudara ataupun orang tuanya. Apakah benar seperti itu? Mitoskah atau fakta? Itu nanti kita akan tanyakan bersama psikolog kita hari ini. Oke, selanjutnya anak sulung bukan orang tua kedua. Oke, kalau kita bicara anak sulung seringkali dianggap sebagai anak yang paling punya peran dalam keluarga. Kamu kan anak pertama, nak. Kamu harus bisa menjadi orang yang mengambil peran seperti orang tua dalam keluarga, mengambil keputusan seperti ayah, seperti ibu gitu kan. Anak yang bisa membantu untuk menjaga adik-adik gitu ya. Apakah memang anak sulung harus mengambil peran sebesar ini dalam keluarga? Apakah benar anak sulung harus mengambil peran orang tua juga nih dalam keluarga? Sebesar itukah, seberat itukah peran anak sulung yang harus dibawa dia dalam kehidupannya? Itu juga nanti kita akan tanyakan, kita akan bahas bersama psikolog kita hari ini ya. Itu mitos atau fakta. Oke, selanjutnya adalah sering tantrum pertanda gangguan mental pada anak. Siapa sih orang tua yang sanggup kalau menghadapi tantrumnya anak sering gitu ya, setiap hari, apalagi kalau tantrumnya di ruang publik. Aduh, pastinya bingung sekali. Kadang-kadang anak-anak itu tantrum sering banget dilakukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan.
Nah, ini kadang-kadang orang tua jadi luluh nih ketika anak-anak tantrum. Tapi apakah benar tantrumnya anak ini adalah suatu hal menjadi penanda mereka bahwa mereka tuh ada gangguan mental? Atau sebenarnya tantrumnya ini hanya tricky untuk mendapatkan keinginan mereka agar orang tua luluh gitu ya. Ini juga akan kita tanyakan nih bersama psikolog kita kali ini ya. Oke, selanjutnya adalah anak tunggal cenderung egois. Anak tunggal nggak ada saudara, nggak ada sharing gitu ya. Kan sharing is caring, jadi nggak ada rasa ingin berbagi, rasa peduli dengan orang lain. Semua kasih sayangnya utuh, hanya untuk dirinya. Jadi kadang-kadang mungkin selfish gitu ya. Nah, apakah benar ketika anak hanya sendiri di dalam keluarga, dia tunggal, jadi dia mungkin egonya akan lebih tinggi gitu ya. Dia nggak akan punya banyak kepedulian terhadap orang lain. Nah, ini juga akan kita tanyakan, benarkah anak tunggal cenderung lebih egois? Apakah anak tunggal tidak punya kepedulian dan empati yang lebih? Itu juga akan kita tanyakan, ini mitos atau fakta ya. Kita akan pastikan dan konfirmasi bersama psikolog kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar anak dan pola asuh pada anak ya. Tapi itu kan mitos atau fakta yang saya jabarkan, belum tentu benar nih. Apalagi mungkin banyak salah paham atau salah kaprah yang selama ini dipahami oleh masyarakat. Kita akan konfirmasi langsung bersama pakarnya. Sudah hadir bersama saya di studio, ada Mbak Finandita Utari MPSI psikolog dari Primadita Consulting. Langsung kita sapa. Halo Mbak Vina, apa kabar? Halo Mbak Dika, selamat datang kabar lagi di Bincang Sehati. Ya. Hari ini kita bahas tentang pola asuh dulu nih ya. Ada beberapa mitos atau fakta yang mungkin selama ini dipahami oleh masyarakat, tapi mungkin bisa jadi salah kaprah ya. Yang pertama adalah mitos atau fakta kalau strict parents membuat anak jadi pembangkang. Selama ini orang tua merasa harus ketat atau harus disiplin pada anaknya agar mereka tuh patuh. Tapi kadang-kadang justru ini jadi malah berbalik gitu ya, jadi bumerang, anak-anak malah justru pembangkang. Sebenarnya ini mitos atau fakta sih Mbak? Oke, hal tersebut adalah fakta. Karena ketika strict ya, kalau kita bicara strictnya saja pasti dengan kekerasan, misalkan ya dengan otoriter, nah itu akan membuat anak membangkang. Membangkang itu kan artinya adalah dia ada perilaku-perilaku menantang gitu ya. Tapi kalau memang hanya misalkan pendisiplinan, kemudian ada diskusi dengan anak, itu di mana orang tuanya memberikan anak ruang untuk berdiskusi sehingga bisa mencegah terjadinya anak yang pembangkang tadi. Tapi kalau memang striknya adalah dengan otoriter, keras, kemudian orang tua memaksakan kehendaknya terhadap anak dan anak tidak diberikan ruang untuk berdiskusi, maka anak akan menjadi pembangkang. Kenapa demikian? Karena anak itu akan merasa tertekan kan, begitu di rumah oke, dia mungkin nurut, takut, tapi begitu dia keluar rumah itu akan menjadi sarana buat dia atau area buat anak itu untuk eksplorasi, untuk bisa lebih galak kepada temannya, kepada lingkungannya, bahkan bisa terjadi bullying terhadap temannya sendiri. Karena ketika di rumah terbiasa tertekan, terbiasa ditahan perasaannya, tidak diberikan ruang untuk mengekspresikan perasaannya. Ketika keluar rumah, mulailah dia menjadi pembangkang itu tadi. Oke, jadi ketika anak istilahnya diajar dengan membubuhi mereka gitu ya, memberikan mereka rasa takut, itu justru akan menjadi bumerang. Mereka nanti akhirnya tertekan dan mereka akhirnya maunya menantang gitu ya, maunya menantang, mungkin tadinya awalnya maunya di luar, lama-lama kayaknya nggak bisa lagi nih, ya membantahnya pada orang tua lama-lama begitu ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Oke, jadi sebenarnya yang harus diberikan disiplinnya disiplin yang tetap terbuka pada diskusi, memberi ruang mereka untuk bisa melakukan demokrasi juga begitu ya? Iya. Nggak cuma searah, pokoknya nggak boleh ditaktor, intinya apa yang diterapkan oleh orang tua itu yang paling benar, tidak seperti itu. Nanti ujung-ujungnya malah anak tidak patuh, malah akhirnya serba membantah, serba menantang dan akhirnya jadi melawan pada orang tua. Oke, selanjutnya adalah
mitos atau fakta kalau anak tengah itu cenderung lebih bandel? Nah kalau kita lihat nih ada beberapa ya, kalau kita lihat anak tengah tuh biasanya paling jauh sama keluarga, biasanya nih Mbak. Terus anak tengah tuh lebih suka main di luar, terus nggak gitu deket sama saudaranya. Ini kan rata-rata, karena generalnya seperti itu kita berpikir biasanya anak tengah tuh bandel gitu ya. Paling nggak mau terlalu intulah sama keluarga. Itu fakta atau mitos sih Mbak? Iya, jadi kalau dibilang apakah anak tengah itu bandel atau kecenderungannya bandel, itu mitos gitu Mitos ya. ya. Kenapa demikian? Karena memang anak tengah itu bukannya dia bandel. Kalau bandel itu kan kalau merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku yang memang tidak bisa diatur, perilaku menantang, perilaku yang tidak mau patuh gitu ya. Nah, sebetulnya tidak selalu seperti itu ya. Jadi kalau dibilang oh anak tengah itu pasti bandel, itu mitos. Kenapa? Karena anak tengah itu sebetulnya dia berada dalam posisi yang cukup berat. Kenapa bisa dibilang berat? Karena anak tengah ini dia harus bisa mengimbangi kakaknya yang di atasnya dan dia harus bisa mengimbangi adiknya yang di bawahnya. Sehingga bukannya bandel, tapi dia lebih kepada daya juangnya lebih kuat. Betul. Karena dia akan merasa bahwa oh aku harus bisa menyaingi kakak yang di atas ya. Mungkin dari pola asuh orang tua juga bilang mungkin oke, tiru kakakmu. Sehingga dia punya rasa bahwa oh punya ambisius yang tinggi untuk saya harus bisa mengungguli kakak. Gitu. Kemudian dia harus bisa mengayomi adik. Sebetulnya posisi anak tengah itu adalah posisi yang memang penuh tantangan di mana dia harus bisa ke atas dan ke bawah mengayomi adiknya dan juga harus bisa menghormati kakaknya gitu ya. Nah, di posisi inilah si anak tengah itu akan merasa bahwa tokoh kakaknya itu adalah tokoh yang memang harus dia dijadikan role model untuk dia, tapi di satu sisi dia juga berkompetisi sebetulnya sama si kakak ini gitu ya. Sehingga yang tampil adalah anak-anak yang ambisius sebetulnya. Ambisius, ingin mau mencapai prestasi yang lebih tinggi, anaknya juga optimis gitu ya. Kemudian mungkin bagi sebagian orang akan melihat bahwa oh kok nih anaknya sepertinya kayak bandel gitu mungkin ya, atau menantang nih, perilaku menantang. Tapi sebetulnya itu adalah perilaku di mana dia memang ingin mengungguli sebetulnya, mengungguli kakaknya, yang di mana di satu sisi kakaknya adalah role model bagi dirinya. Betul. Jadi bukan bandel ya, ini mitos kalau misalnya bandel, tapi memang posisinya mengharuskan dia berjuang lebih dibandingkan kakaknya ataupun adiknya yang notabene anak sulung dan anak bungsu. Karena memang di sisi lain mereka dia harus lebih ambisius untuk bisa menyaingi kakaknya, menyaingi dalam konteks yang positif sebenarnya ya, dan juga mungkin kasih sayangnya tidak lebih banyak dengan si adik yang si anak bungsu yang lebih disayang oleh orang tuanya. Padahal sebenarnya mungkin kalau dilihat orang tua pasti punya kasih sayang yang sama begitu ya. Oke, jadi semangat nih untuk pada anak tengah ya Mbak Finandita ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau anak sulung bukan orang tua kedua. Ini seringkali kita melihat bahwa banyak beban yang bukan beban sih sebenarnya, orang tua memberikan peran yang berat lah pastinya ya, karena anak sulung itu harus bisa mengambil keputusan untuk keluarga. Anak sulung harus bisa menggantikan peran ayah, ibu, seperti itu. Menurut Mbak Finandita ini seperti apa? Ya, jadi merujuk teorinya Adler mengenai tipe kepribadian berdasarkan urutan lahir, sebetulnya anak pertama atau anak sulung itu bukan orang tua kedua. Betul. Gitu ya. Bukan orang tua kedua. Kenapa? Karena memang anak pertama itu kan semuanya serba baru, pengalaman baru bagi orang tuanya, barang-barangnya juga baru, kemudian orang tuanya juga baru tahap belajar ya, berbeda dengan ketika sudah anak lahir, anak kedua, di mana orang tua sudah lebih rileks, sudah punya pengalaman sebelumnya. Nah, ketika si anak pertama ini diberikan segala sesuatu yang memang baru, perhatiannya juga penuh, kemudian juga segala sesuatunya ingin sempurna gitu ya, maka membuat anak pertama ini atau anak pertama ya, dia akan merasa bahwa oh tanggung jawab saya besar. Gitu. Tanggung jawab saya besar, saya harus bisa mengatur semuanya karena dari pola asuh orang tuanya ya. Sehingga yang tampak untuk ke adik-adiknya adalah dia adalah tipe yang dominan, mengatur gitu ya. Kemudian memang inginnya lebih unggul gitu. Kemudian lagi dia harus bisa memastikan bahwa semuanya betul atau semuanya sempurna. Jadi kadang-kadang kalau di rumah bisa dijadikan leader tuh. Oh ya, kayak kakak tuh, contoh kakak tuh gitu ya. Atau dia diberikan tanggung jawab oleh orang tuanya. Jagain adik, nak, mami mau mandi, liatin adikmu gitu. Sehingga yang tampil adalah memang jiwa-jiwa yang tangguh nih untuk si anak pertama ini gitu. Nah, kalau dikatakan apakah
dia pengganti orang tua atau menjadi orang tua kedua, sebetulnya tidak demikian ya gitu ya. Karena memang tadi karakteristiknya yang dibentuk dari orang tua yang memang pengalamannya masih baru juga, namanya baru punya anak pertama gitu. Sehingga membuat si anak pertama ini merasa bahwa oh aku harus sempurna, aku harus perfect gitu, aku harus bisa jadi leader, aku harus bisa jadi role model yang baik bagi teman-temanku gitu. Sehingga tidak jarang kalau tokoh-tokoh misalnya kayak di kelas jadi ketua kelas, biasanya tuh anak pertama gitu ya, atau dia jadi pemimpin di suatu tempat gitu ya, itu biasanya anak-anak pertama seperti itu. Baik, jadi walaupun memang ada hal-hal yang diberikan istilahnya tanggung jawab yang lebih gitu ya, dibandingkan anak dengan urutan yang lain, tapi tetap anak pertama bukan pengganti orang tua atau orang tua kedua. Memang dengan urutan pertama yang punya kasih sayang mungkin lebih utuh karena memang di urutan yang pertama semuanya pertama, apa-apa lebih baru gitu ya. Akhirnya orang tua dan anak ini juga akhirnya lebih bisa mendapatkan banyak hal lah ya, dan biasanya jadi leader untuk adik-adiknya. Jadi tanggung jawabnya biasa lebih, tapi bukan pengganti dari orang tua. Jadi itu mitos ya Mbak ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kalau anak sering tantrum itu adalah pertanda dari gangguan mental. Nah ini emang nggak enak banget kalau menghadapi anak tantrum nih. Apakah anak tantrum itu pertanda dari gangguan mental? Batasnya tuh sampai mana sih kalau anak tantrum ini masih dianggap wajar? Oke, jadi saya highlight dulu kata sering tantrum gitu ya. Itu fakta gitu. Jadi kalau sering tantrum berarti mengarah ke arah bisa membuat anak menjadi gangguan mental, ya itu fakta. Karena ada kata seringnya yang terjadi berulang kali. Nah, di mana batasannya tantrum ini, tantrum yang wajar sama tantrum yang mengarah kepada gangguan mental pada anak adalah di durasinya dan di frekuensinya. Seberapa sering dia tantrum. Tantrum pada anak umur 1-3 tahun itu wajar. Wajar kalau memang ada alasan. Apa saja alasannya? Alasannya haus, lapar, ngantuk, merasa tidak nyaman, mungkin kepanasan atau terlalu kedinginan, itu merasa tidak nyaman. Lalu dia mungkin tadi ya tantrum, rewel, nangis terus-terusan gitu. Itu wajar 1-3 tahun dengan alasan tadi ya, dengan durasi kurang dari 20 menit. Tapi terjadinya jarang gitu. Tapi kalau itu sering gitu, makanya tadi saya bilang ini di highlight kalau kata seringnya bisa mengarah ke gangguan mental pada anak. Iya. Kenapa? Kalau sudah sering menyakiti diri sendiri, ada perilaku dia menyakiti diri sendiri, ada perilaku dia menyerang orang lain, marah-marah, ada perilaku dia merusak barang, frekuensinya sering dan terjadi lebih dari 20 menit gitu ya, secara terus-menerus, itu perlu segera ditangani karena bisa berdampak tadi ya, mengarah ke gangguan mental pada anak. Oke, jadi memang tergantung nih tantrumnya berapa lama, kuantitasnya, kualitasnya itu juga seperti apa gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 20 menit, lalu sering ya, sering sekali bahkan tanpa ada alasan yang jelas gitu ya. Dan kalau kita lihat ini kan tantrum kadang-kadang sering dibuat menjadi satu hal yang tricky pada anak gitu ya. Anak mau mendapatkan sesuatu gitu, akhirnya dia tantrum gitu. Nah, dalam kondisi semacam ini kadang-kadang orang tua suka mengalah. Kalau dari Mbak Finandita sendiri, apakah ada tips untuk orang tua ketika anak tantrum untuk mendapatkan sesuatu? Sebaiknya didiamkan atau dituruti? Oke, yang pertama tanya dulu gitu ya, kan kita mau gali dulu kenapa nih gitu, kenapa nangisnya atau kenapa marahnya gitu. Kemudian kalau misalnya dia masih belum bisa jawab, masih belum bisa diam, kita bisa bilang kalau masih nangis, Bunda tinggal dulu gitu. Jadi ambil jarak dulu sekitar berapa? 3 meter, 5 meter, tapi jangan lepas dari pandangannya anak. Kalau lepas dari pandangan anak, dia akan merasa bahwa oh, aku tidak ada yang peduli dengan perasaanku gitu ya, karena aku justru ditinggalkan. Tapi kalau kita terlalu menempel, ditungguin di sampingnya, dibujuk terus-terusan, dia makin action. Oke, dapat dong perhatian ya, nangis aja terus, dapat perhatian justru disayang terus. Nah, sebaiknya adalah jaga jarak itu tadi. Kita lihat seberapa lama, 5 menit lagi kita balik lagi. Oke Adek, sudah selesai, sudah dengan nangisnya, oke. Kalau sudah, yuk baru kita alihkan ke kegiatan lain. Tapi kalau dia masih nangis juga, kita bisa bilang yang kedua. Oke, kalau adik masih nangis juga, Bunda nggak bisa dengar. Kalau adik diam, adik bicara, baru Bunda bisa dengar. Gitu. Jadi dia tahu aku harus apa. Gitu. Kemudian kita bilang, kalau adik masih mau nangis, Bunda mengerjakan hal lain dulu. Bunda mau ngelanjutin nyetrika ya. Tapi mata jangan lepas dari pandangan, itu tadi syaratnya. Jadi tetap diperhatikan. Betul, jadi ada panggilan 1, panggilan 2, panggilan 3, itu baru
yang lebih disiplin gitu ya, baru yang lebih disiplin, sambil kita lihat juga nih udah berapa menit itu, sambil lihat juga dan juga divalidasi kayak tadi di dalam rangka yang dikurang 20 menit ini kita harus bilang kenapa nggak nyaman ya, lihat dari bahasa tubuhnya gitu ya, apa kesel karena apa, misalkan kalau dia bilang oh iya tadi gini, oke, kenapa temenmu gitu, jadi digali perasaannya dan divalidasi. Itu oke. Pasti nggak enak ya nak ya kalau abis diledekin temen, pasti nggak enak ya nak kalau ada barang yang ketinggalan di sekolah atau hilang gitu. Jadi kita cari tahu dan cobalah untuk memahami perasaannya, baru kita tenangkan. Nah di saat itulah memang parents, orang tua itu dilarang untuk justru semakin marah, karena nggak akan efektif. Ketika anak tantrum, orang tuanya juga keras, suaranya tinggi, volumenya, semakin marah, nggak akan menyelesaikan masalah. Dan jangan pernah diberikan iming-iming. Berbeda gitu ya, reward sama yang iming-iming beda. Kalau reward dia habis berbuat kebaikan, habis bantu bundanya dapat reward, makanan kesukaan, buah kesukaan diberikan, itu reward. Tapi kalau diiming-iming, iming-iming tuh hadirnya tuh di depan. Diem ya dek, ini permen loh dek, diem. Nah itu iming-iming gitu, itu yang tidak boleh. Itu diberikan tanpa ada apa-apa gitu ya, tanpa dia melakukan satu hal yang baik atau positif sebelumnya gitu ya. Oke, jadi harus dibedakan di iming-iming dan di reward. Ini pelajaran yang penting juga untuk para orang tua ya. Oke, yang terakhir nih, mitos atau fakta kalau anak tunggal itu cenderung egois Mbak, bener atau enggak sih? Cenderung egois, ya betul gitu ya, namun tidak mutlak demikian. Jadi 50-50 nih sebetulnya nih Mbak. Kenapa 50-50? Karena ada peran pola asuh di situ. Gitu. Kalau memang pola asuhnya dibiasakan dimanjakan, apa-apa dituruti, kemudian ya memang anak tunggal menjadi pusat perhatian, maka makinlah berkembang rasa egoisnya itu, tidak mau berbagi dengan orang lain dan sebagainya. Tapi ketika pola asuhnya itu baik, orang tuanya mengajarkan bahwa oh kamu harus berbagi sama orang lain, kamu ke sekolah bawa roti, jangan cuma satu buat kamu aja, bawa ekstra, bawa dua, kalau ada teman mau tawarkan misalkan. Jadi dia akan merasa bahwa oh penting berbagi dengan orang lain, ya itu masalah yang berbagi sharing. Kemudian yang kedua adalah masalah anak itu memang harus bisa mengalah, karena biasanya kalau anak tunggal kan ya semuanya untuk saya, nggak mau mengalah. Jadi yang utama gitu ya. Betul. Jadi ajarkan juga misalkan dari hal-hal kecil, oke, kita harus ngantri, itu kan hal-hal sederhana sebetulnya ya. Jangan nyerobot, atau misalkan kalau nanti di sekolah ada antrian, ikut antrian teman gitu. Jadi jangan semuanya itu mau diluluskan semua keinginannya. Dan juga berikan daya juang. Apa daya juang buat anak adalah ketika dia berbuat kebaikan. Oke, misalkan sudah bantu bunda bersihkan rumah, sudah belajar, oke baru dapat tadi ya si reward itu dapat. Jadi bukan hal yang mudah buat dia sehingga dia punya daya juang. Berbeda ketika anak itu tidak punya usaha apa-apa, tapi justru disuguhkan terus, diberikan. Apa yang dia mau diberikan. Nah itu akan membuat dia ego itu tadi muncul dan membuat daya juangnya jadinya juga lemah karena dia ngerasa bahwa oh dapat apa-apa mudah kok gitu. Jadi selalu memberikan prioritasnya itu pada anak tunggal kayaknya nggak menjadi satu hal yang bijak juga ya, karena nanti akhirnya menjadi pribadi yang egois dan dia jadi sulit untuk bersosialisasi juga. Biarkan anak itu bisa berempati dan bisa berbagi untuk sekitarnya. Oke, nanti kita lanjut lagi dengan topik utama kita hari ini, tapi kita harus jeda ya Mbak ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kali ini kita akan bahas tentang generasi stroberi. Apa sih generasi stroberi? Sesegar itukah seperti nama buahnya? Nah itu yang akan kita bahas hari ini ya bersama psikolog kita. Bagi pemirsa yang ingin tanya-tanya terkait tema kita hari ini, bisa loh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama Mbak Vinandita Utari MPS, psikolog dari Primadita Consulting. Mbak, kita bicara tentang generasi stroberi. Ini istilah akhir-akhir ini tentang generasi kita gitu ya, banyak banget. Salah satunya si generasi stroberi ini. Mungkin banyak yang masih awam, apa sih generasi stroberi? Sesegar namanya enggak sih? Mungkin masih banyak yang mau tahu gitu ya. Apa sih generasi stroberi itu?
Oke, kalau kita bicara generasi stroberi mungkin saya rujuk juga nih ya dari teorinya dan kapan ditemukannya, pertama kali muncul gitu ya, agar bisa lebih jelas karena memang generasi stroberi ini munculnya beberapa periode nih. Betul. Jadi yang pertama kali memang itu dicetuskan oleh sosiolog asal Australia, Paul Hertz. Nah, beliau menulis di bukunya Demographic Change itu di akhir tahun 70-an. Dan di situ tertulis bahwa akan ada generasi periode tahun 80 sampai tahun 2000 yang disebut dengan generasi stroberi. Jadi asal mulanya oleh si Paul Hertz ini akhir tahun 70-an. Kemudian di tahun 2000 Australian National University juga mengeluarkan lagi bahwa di tahun 2000 ke atas gitu, berarti kan sampai ke tahun sekarang ini, sampai tahun 2025 ke atas ini, bahwa akan ada namanya generasi stroberi gitu ya. Kemudian kalau dilihat lagi dirujuk kembali ada teori mengenai generasi stroberi itu dari Taiwan pada tahun 1990 yang disebutkan bahwa pada akhir tahun 1990-an, 96 ke atas itu akan terjadi yang namanya generasi stroberi. Nah, sehingga dari sini disimpulkan bahwa di generasi X, Y, Z, bahkan sekarang generasi Alpha yang sampai dari tahun 2010 sampai tahun 2025 kan generasi Alpha. Itu sebetulnya ada nih karakteristik generasi stroberi ini. Tadi kalau disebutkan dari awal tahun 80-an sampai tahun 2000, kemudian muncul lagi yang teori Australian National University tahun 2000-an ke atas, kemudian dari Taiwan memunculkan juga namanya teori generasi stroberi tahun 90-an, sehingga disimpulkan bahwa di setiap generasi ada karakteristik ini. Tapi memang munculnya mulai tahun 1980 Yes. 1980 ke atas. Nah, karakteristik ini yang membuat ada orang-orang, sekelompok orang gitu ya kalau bisa disebut demikian, dengan karakteristik yang memang orang-orangnya itu ide-idenya kreatif, inovatif, kemudian ide-ide cemerlang, kemudian memang punya pemikiran yang thinking out of the box ya, yang tidak dipikirkan oleh orang lain terpikirkan oleh dia gitu. Namun di satu sisi juga mudah rapuh dan sensitif. Ya, sensitifnya ini apa? Sensitifnya ini mudah sekali perasa ya, mudah sensitif, sehingga mungkin kalau nggak cocok sedikit dengan lingkungan pertemanan ganti dengan teman yang lain. Kemudian kalau di dunia pekerjaan tidak cocok sedikit, baru sebentar bekerja sudah mulai berpindah pekerjaan begitu. Nah, ini yang disebut dengan generasi stroberi. Lalu kapan nih masuknya ke Indonesia gitu ya? Nah, dipopulerkan di Indonesia oleh Profesor Renald Kasali. Beliau menulis dalam bukunya Strawberry Generation. Jadi di Indonesia istilah generasi stroberi ini dipopulerkan oleh Profesor Renald Kasali. Oke, nah kalau kita bicara tentang generasi stroberi tadi dari beberapa sumber gitu ya, dari beberapa jurnal juga. Jadi dari tahun 1980 sampai 2000 sekian yang memang dari beberapa generasi ada si generasi stroberi ini. Jadi nggak bisa kita samaratakan cuma dari generasi A sampai B misalnya gitu ya. Nah, kalau kita mau mengenal mereka, biasanya karakternya itu apakah mereka berdiri secara individu atau mereka itu akan punya magnet tersendiri nih, generasi stroberi dengan sendirinya walaupun mereka dari tahun yang berbeda akan saling punya daya tarik untuk sama-sama berkumpul dengan generasi stroberi lainnya. Ya, jadi terkait juga dengan pola asuh sebetulnya ya. Kalau memang kita lihat, oh ini karakteristiknya ada nih ternyata di tiap generasi tadi ya, generasi Y, generasi Z ada demographic change tadi ya, kalau merujuk ke dalam jurnal tersebut. Nah, tapi ini juga bisa dipengaruhi oleh pola asuh, dan juga kecanggihan teknologi saat ini gitu ya. Nah, setiap generasi perubahannya itu sekitar 10 sampai dengan 15 tahun. Di mana kalau memang ada perubahan pasti akan ada penyesuaian. Contohnya kalau zaman dahulu belum ada bahasa tulisan, belum ada alfabet, orang masih pakai bahasa lisan. Kemudian sudah mengenal alfabet, orang jadi rajin baca buku. Sekarang dengan adanya gadget, kemajuan teknologi, semua bacanya lewat gadget itu tadi gitu kan ya. Jadi memang setiap periode ada perubahannya. Dan perubahan ini juga harus dipengaruhi juga oleh pola asuh orang tua. Kalau memang sudah terlihat, oh karakteristik anaknya kok lemah, kayaknya gampang rapuh, mudah menyerah gitu ya. Padahal dia sebetulnya energik, idenya banyak, sangat kreatif.
kemudian diperparah oleh kondisi pola asuh orang tuanya, memanjakan, memberikan fasilitas, tidak diberikan daya juang, semakin jadilah dia ya menjadi orang-orang yang termasuk dalam kelompok generasi stroberi ini tadi. Yang biasanya mereka cirinya adalah biasanya mereka tidak mudah puas, maunya apa-apa cepat, ya tidak mau tahu prosesnya, yang penting mau cepat, tapi juga mudah untuk frustasi, artinya mudah kesal gitu ya. Dan biasanya mereka akan merasa bahwa kok sedikit-dikit saya butuh liburan, sedikit-dikit saya butuh healing. Nah itu kalau dilihat ya, sedikit-sedikit butuh healing. Kemudian saya ngerasa bahwa oh saya bisa self diagnose. Nah itu juga salah satunya. Dia bisa cari sumber dari mana aja. Kemudian dia bilang oh kayaknya saya depresi deh, oh kayaknya saya stres deh gitu self diagnose ya. Self diagnose. Ya, tadi ya kemudian dikit-dikit healing, kemudian tidak mudah puas. Nah ketemulah dengan tipe pola asuh dari keluarganya yang memang memberikan segala fasilitas dengan mudah, semakin menjadi. Tapi ketika anak-anak dengan karakteristik stroberi ini tadi, kemudian diasuh dengan pola asuh orang tua yang demokratis, diajak untuk berdiskusi, diberikan pilihan-pilihan, maka itu bisa mencegah ya, artinya yang tadinya oh kelihatannya ke arah generasi stroberi, tapi ternyata enggak loh, walaupun dia lahir tahun 2000-an, tapi kok tidak rapuh nih. Nah itu bisa dengan apa? Dengan pola asuh orang tua. Jadi saling keterkaitan. Jadi bisa dibilang ketika generasi stroberi punya anak bisa melahirkan generasi stroberi berikutnya dong. Ya betul sekali. Betul sekali. Jadi yang kelahiran tahun 70-an ya, generasi X itu punya anak di generasi Z. Generasi Y punya anak di generasi Alpha. Jadi yang kelahiran tahun 90-an ya punya anaknya tahun 2025-an gitu ya, tahun 2020-an ke atas gitu. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang pola asuhnya dari orang tuanya memang generasi stroberi, bisa melahirkan anaknya generasi stroberi. Nah itu dia. Lalu kapan bisa dikatnya ya? Bisa dikatnya, bisa dipotongnya adalah ketika dia menyadari, oh iya saya dulu terlalu dimanjakan oleh orang tua saya, sehingga saya mau berubah nih, saya harus berikan kepada anak saya sesuatu yang penuh tantangan. Benar, itu dia. Dan kita selalu melihat bagaimana seseorang sekarang serba ini self love, bagaimana memberikan sepertinya ini privilege saya pantas mendapat ini. Sejauh mana sih sebenarnya batasannya untuk kita bisa memanjakan diri seperti itu? Nanti kita bahas ya Mbak ya, tapi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehat ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang generasi stroberi. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama Mbak Vinandita Utari, MPSI, psikolog dari Primadita Consulting. Oke Mbak, kalau kita bicara tentang orang akhir-akhir ini, apalagi kaum muda gitu ya. Kita juga masih muda sih Mbak, cuma akhir-akhir ini yang sering kita lihat kayaknya kita butuh self reward. Saya butuh self love yang lebih, saya pantas mendapatkan ini. Tapi endingnya kita sering melihat orang yang sering mengeluh, sering mendapat ketidaknyamanan, kayaknya ketidakadilan. Tapi kalau di sisi lain, kalau kita kulik lebih jauh, sepertinya hal itu mungkin kayaknya nggak sebegitunya gitu ya. Apakah hal-hal semacam ini sebagai indikator bahwa seseorang itu ada kerapuhan mental tertentu sehingga membuat dia kurang merasa bersyukur terhadap dirinya? Iya, hal itu bisa menandakan bahwa individu tersebut gitu ya, memang individu yang mudah rapuh gitu ya. Tadi karena kita udah bahas stroberi tadi ya, mudah rapuh. Karena memang dia butuh merasa perlu, misalkan aduh saya butuh reward nih gitu ya, butuh self reward ya, dikit-dikit saya butuh healing kayak tadi ya, dikit-dikit saya butuh liburan gitu ya. Nah sebetulnya untuk mensiasati hal tersebut, orang itu sebetulnya bisa belajar dari hal-hal membuat prioritas. Contoh misalkan kalau saya sudah bekerja 2 bulan baru saya liburan, tapi yang deket-deket. Tapi kalau saya sudah bekerja 6 bulan, saya boleh dong liburan yang agak jauh gitu. Jadi harusnya orang tersebut membuat
membuat skala prioritas supaya tadi tidak sedikit-sedikit kok jadinya kesannya rapuh dan tidak bersyukur. Tapi kalau orang tersebut misalnya atau individu tersebut dia tahu bahwa oh iya sudah layak nih karena saya sudah sekian tahun tidak berlibur dan saya sudah cukup bekerja keras dan kemudian tabungan juga sudah kumpul gitu ya. Apa salahnya itu boleh gitu ya untuk menyenangkan diri, itu kan penting gitu ya. Dibanding orang-orang yang memang sama sekali istilahnya tidak mau membuat pengeluaran untuk dirinya sendiri gitu. Nah, itu juga bahaya juga. Sehingga kehidupan yang seimbang itu sangat diperlukan, di mana dia boleh self love itu tadi ya, self reward itu boleh, atau pergi sekedar sebentar boleh, tapi harus membuat skala prioritas. Sudah melakukan apa dulu nih, sudah bertanggung jawab atas apa nih, sehingga layak untuk memberikan hadiah terhadap diri sendiri. Itu dia. Jadi hadiah untuk diri sendiri oke, boleh, tapi harus ada skala prioritasnya. Jangan hadiahnya banyak ternyata kewajiban kita juga belum dilakukan begitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika seseorang mungkin belum sadar dirinya ini adalah bagian dari si generasi strawberry tersebut. Berarti kan kerapuhannya ini tidak disadari. Walaupun sebenarnya mungkin kita menyadari kreativitas kita banyak, kita andal lah dalam dunia kerja, andal dalam banyak hal, sisi kehidupan juga kita cukup cerdas gitu. Tapi kerapuhan diri kita tidak sadari. Akhirnya kan kita mungkin ngerasa kok kayaknya saya kurang mendapat banyak apresiasi dari orang. Seperti itu kan nanti yang dirasakan? Iya, biasanya dia sendiri orang itu akan merasa bahwa apa-apa kok jadinya tidak sesuai harapan ya, gitu ya. Dia tidak mudah tidak mudah puas sehingga cepat putus asa gitu. Nah, kalau ketika sudah merasakan hal tersebut, segeralah konsultasi ke profesional ya, bisa ke psikolog ataupun ke psikiater agar nanti diberikan psikoterapi untuk penanganan lebih lanjut. Karena apabila ini dibiarkan ya berlarut-larut, lalu dia akan merasa bahwa udah nggak apa-apa deh begini saja. Nanti yang tadinya potensi dirinya sebetulnya bagus, ide kreatifnya tinggi, orangnya inovatif gitu ya. Kemudian nanti lama-lama akan mundur, terjadi kemunduran pada dirinya dia. Menjadi individu yang stagnan, merasa kok ya udah deh segini aja cukup. Padahal kan yang diharapkan adalah individu yang punya daya juang, yang sebetulnya dia sudah miliki potensi dirinya bagus. Tapi karena tadi semangatnya makin mundur, makin berkurang, akhirnya yang harusnya potensi dirinya unggul malah jadi menurun, terjadi penurunan. Jadi disarankan ketika kita mulai menyadari bahwa ada sesuatu nih, carilah bantuan profesional. Sehingga orang tersebut memang butuh untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Jadi kalau kita sudah merasa diri kita, kayaknya saya udah melakukan banyak hal tapi kita terus berkeluh kesah dan kita tidak pernah merasa puas gitu ya. Akhirnya jadinya putus asa, kayaknya kita butuh tenaga profesional untuk membantu diri kita merasakan lebih tenang dan lebih nyaman ya. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan lewat Instagram nih Mbak ya, aku bacakan. Pagi Mbak, kakak saya punya anak laki-laki umur 3 tahun dan bayi perempuan 5 bulan. Sejak lahiran anak kedua, kakak saya jadi berubah lebih pendiam dan murung. Saya juga pernah memergoki dia, menangis dan memukuli diri sendiri. Waktu saya tanya, kakak saya tidak mau cerita. Yang bisa saya lakukan apa ya Mbak untuk membantu kakak saya ini? Terima kasih. Oke, ini kita belum tahu spesifik sih seperti apa sebenarnya yang dia rasakan. Cuma setelah melahirkan anak kedua gitu ya, jadinya sering pendiam dan murung. Banyak spekulasi yang mungkin bisa terjadi, tapi kalau menurut Mbak Vina seperti apa? Iya, bisa jadi dugaannya ya mengarah gitu. Kenapa saya bilang dugaan? Karena memang belum melihat langsung gitu ya. Bisa jadi mengarah kelelahan gitu ya. Karena yang yang disebut stres pada ibu itu bukan cuma ibu bekerja yang di luar rumah, tapi yang juga di dalam rumah ya terjadi juga stres pada ibu ya, bekerja di dalam rumah. Bekerjanya apa? Mengurus anak, mengurus balita yang tentunya mungkin sangat repot juga. Mungkin jaraknya 3 tahun tapi mungkin tidak ada asisten atau orang terdekat yang membantu gitu ya. Sehingga ketika kita lihat kok murung, jadi menarik diri, jadi sepertinya antisosial, tidak mau bergaul gitu ya, itu perlu bantuan profesional. Yang pertama dilakukan adalah, kalau tadi disebutkan pernah memergoki ya, menyakiti dirinya sendiri, itu langsung segera diajak ngomong, diajak bicara. Ya, diajak bicara, diajak cerita. Apa yang harus dilakukan bagi kita yang akan membantu ataupun menolong, kita tidak perlu banyak bicara, tapi hanya dengarkan saja keluhannya, dengarkan saja tanpa memberikan penilaian. Karena pada dasarnya saat orang itu berada dalam tahap sedih, dia mengalami kesedihan, dia hanya butuh tempat untuk bercerita dan dia butuh orang untuk mendengarkan.
gitu. Sehingga ketika memang belum ditanyakan saranmu apa menurutmu aku harus bagaimana gitu ya. Sehingga ketika belum ditanyakan hal tersebut, memang sebaiknya kita dibatas mendengarkan saja dan menerima. Kemudian kita memvalidasi, contohnya, oh ya aku bisa merasakan, tentu repot ya, kamu capek ya ngurus 2 balita sendiri. Ya, jadi mengkonfirmasi apa yang sudah dia sampaikan. Baru ketika dia tanya, aku harus berbuat apa, baru kita memberikan masukan. Dan tentunya agar tidak salah memberikan masukan, lebih baik memang dirujuk kepada profesional. Karena tadi sudah ada perilaku menyakiti diri sendiri, itu yang perlu di-highlight gitu ya. Kalau hanya masih diem, menarik diri, mungkin masih di ambang-ambang biasa saja, belum terlalu perlu segera penanganan. Tapi kalau sudah menyakiti diri sendiri, apalagi dia sudah tidak tahan dan dia menyakiti orang lain, itu perlu segera di treatment. Oke, perlu segera bertemu dengan tenaga profesional ya. Terkait dengan ini juga mungkin nggak sih Mbak, kalau memang si ibu adalah bagian dari generasi strawberry yang memang punya daya kreativitas tinggi, biasa aktif, ketika memang harus berhadapan mengurus anak-anak yang memang mungkin tidak punya banyak ruang untuk berkreasi, ada rasa frustasi dan putus asa terhadap kondisinya. Bisa tidak itu terjadi padanya? Bisa dikaitkan dengan generasi tadi ya, memang mungkin sudah dari bawaannya juga mentalnya kurang kuat. Betul. Ya, mudah rapuh. Jadi ketika dia dihadapkan dengan persoalan-persoalan kehidupan yang real, yang nyata, yang memang hadir, yang mau tidak mau dia harus mengurus semuanya sendiri. Di mana memang ada anak, kan tidak mungkin bisa, udah anaknya kesana dulu gitu ya. Nah, disitulah dia harus terjadi penyesuaian diri yang baik. Caranya adalah cari apa yang dia suka. Kalau yang tadinya saya wanita aktif, wanita karir, keluar rumah, kemudian saya harus terkungkung ya, tanda kutip di rumah gitu ya. Kemudian carilah penyaluran energi tadi kepada kegiatan lain. Contohnya misalkan menggali hobi baru, bikin kue atau membuat masakan yang kesukaan anak, atau membuat makanan, atau misalkan suka menjahit atau suka melukis gitu ya, atau suka menggambar atau melukis, itu juga salah satu metode untuk stress release. Buat ibu-ibu kan sebetulnya menggambar atau mencoret-coret, membuat sketsa ya sambil ngawasin anak sebetulnya bisa gitu. Jadi salah satu cara yang bisa dilakukan di rumah adalah seperti itu. Jadi tetap merasa dirinya tetap berharga gitu ya, tidak putus asa ataupun frustasi dengan kondisi yang harus dihadapi dengan mungkin tidak biasa seperti sebelumnya. Nanti kita lanjut lagi ya Mbak ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang generasi strawberry. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021-2903-2644 atau DM ke Instagram kami di @daifamily. Kita lanjut lagi bersama Mbak Pinandita Utari, MPSI, psikolog dari Primadita Consulting. Oke Mbak, lalu apa dong yang bisa kita lakukan untuk men-treat gitu ya, kalau kita merasa, oh kayaknya anak saya nih generasi strawberry, atau saya sadar saya adalah si generasi strawberry? Iya, yang pertama adalah harus membuat skala prioritas untuk apa yang mau dilakukan dan tidak dapat dilakukan gitu ya. Mulai dari yang penting segera harus dilakukan gitu. Kemudian juga sadari bahwa memang perlu ada adaptasi. Jadi adaptasi dirinya juga harus baik. Kemudian bikin jurnal, biasakan bikin jurnal. Kemudian kita kenali diri sendiri. Kenali bukan cuma sampai di tahap mengenali, tapi juga memahami. Kalau kita cuma mengenal, kita cuma bisa bilang, oh ya saya periang, saya cerdas, mengenal. Tapi ketika dia memahami, dengan kecerdasan saya harus apa? Berarti dia sudah sampai di tahap memahami. Kemudian buatlah tadi ada yang plus dan minusnya. Oh ya, saya orangnya memang ambisius untuk mencapai prestasi, tapi saya sensitif. Nah, setelah kita buat sendiri, kita mulai menyadari bahwa apa nih yang perlu diperbaiki. Oh iya ya, kemarin-kemarin ini saya terlalu sensitif sehingga saya mudah sekali merasa tidak nyaman, saya akan pindah pekerjaan misalkan, contohnya seperti itu. Nah, ketika dia mulai menyadari, dia bisa mulai memperbaiki diri sendiri. Salah satu caranya dengan journaling, bikin catatan-catatan gitu. Kalau memang merasa bahwa saya udah coba, saya udah bikin, tapi kok nggak bisa juga ya, baru minta bantuan profesional. Pada dasarnya memang bisa diperbaiki ya, atau di treatment lebih lanjut itu bisa gitu. Karena memang pembentukan perilaku bisa diperbaiki, tapi memang butuh waktu secara bertahap dan bukan hal yang instan. Sehingga memang diperlukan komitmen dari individu tersebut. Kalau memang dia ingin memperbaiki diri, butuh komitmen gitu, dan mintalah bantuan orang sekitar.
gitu. Oke. Kemudian apabila dia merasa bahwa oh kemarin saya salah ya, saya sebagai generasi strawberry saya salah ya, anak saya sekarang jadi seperti itu, segera perbaiki. Ajak bicara anaknya, buat peraturan baru, buat komitmen baru sama anak. Misalkan waktu itu adik setiap mau minta apa-apa selalu bunda belikan. Sekarang dek mulai tahun ajaran baru, kalau kamu punya prestasi, kamu punya ranking misalkan ya, baru kita bikin komitmen, baru misalnya bisa mendapatkan apa. Itu bisa dibuat komitmen baru. Oke, jadi memang harus journaling, kita lihat skala prioritasnya gimana gitu ya. Dan kalau memang kita sadari nggak ada yang terlambat juga gitu ya. Dan memang ini adalah satu hal yang baik ketika kita menyadari lebih awal gitu. Nah, Mbak, sebenarnya kalau kita menyadarinya rada terlambat, bisa nggak sih ini bergeser menjadi satu isu mental tersendiri gitu ya? Apakah nanti akhirnya bisa menjadi masalah kesehatan mental tertentu? Ya, ketika memang dibiarkan, kemudian keluarga juga tidak mendukung gitu ya, bahkan keluarga memperparah kondisi tersebut ya, sudah tidak ada daya juang, kemudian dimanjakan, apa-apa mau cepat juga dituruti gitu kan, mungkin juga karena orang tuanya sibuk dan merasa bahwa oh sudahlah daripada nanti akan menjadi ramai gitu ya, jadi lebih baik semuanya dituruti, ini akan memperparah keadaan. Nah biasanya anak-anak seperti ini pun juga terpola dari perilaku orang tuanya yang mau cepat. Ya, contohnya orang gitu tua ya? yang maunya ngomongnya cepat. Udah deh cepet aja ngomongnya, aduh bunda nih capek banget deh, udah maunya apa sih, udah cepetan segera bayar gitu misalkan ya. Atau anak itu tidak diberikan ruang untuk ngomong, misalkan ya udah deh kan sudah ada si mbak yang ngatur ya, sudah ada asisten yang ngatur, jadi nanti bunda tinggal pantau aja ya, jadi segala sesuatunya maunya beres, cepet beres. Jadi anak ini lambat laun dia akan melihat, anak tuh kan lihat gitu ya, observasi perilaku orang tuanya, lalu dia mengkopi lah perilaku ini dan terjadi berulang. Kemudian ketika memang tadi sudah terjadi lebih parah lagi, itu bisa menjadi mengarah ke arah gangguan mental ya. Jadi orangnya itu memang sedikit-sedikit ya tadi mudah rapuh, merasa tidak puas. Kalau dalam dunia pekerjaan mungkin tidak mudah percaya sama orang, semua pekerjaan maunya dia pegang sendiri. Walaupun dia mungkin sudah punya asisten gitu ya, dia tidak mau mempercayakan, lalu kemudian pekerjaannya dia akan ulangi lagi gitu, sehingga itu akan membuat dia merasa kelelahan. Lelah hatinya juga, kemudian jiwanya merasa kosong. Kenapa merasa kosong? Karena segala sesuatunya itu tadi tidak pernah terisi. Berbeda dengan anak-anak yang selalu diisi hatinya. Selalu diisi misalkan dengan kasih sayang, dengan pujian gitu ya, dengan dihargai, setiap prestasinya kita angkat gitu, kita hormati anak itu, kita hargai, kemudian diapresiasi, itu hatinya akan terisi. Nah, ibarat kantong ketika itu terisi terus akan menjadi kuat kantong itu. Tapi ketika itu selalu diabaikan, selalu tidak diperhatikan, tidak pernah diajak diskusi, lama-lama kantong hatinya ini, jiwanya ini akan kosong dan merasa itu bahaya hampa. sekali ya, jiwa anak yang kosong nanti sampai dewasa pun akan hampa. Baik Mbak, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Semoga ini berguna untuk pemirsa di rumah ya. Oke pemirsa, semoga tips dari psikolog kita hari ini bisa Anda catat dan berguna untuk Anda dan juga seluruh keluarga yang Anda sayangi. Saya Astia Dika pamit undur diri, sampai jumpa. Thank you Mbak. Sama-sama ya. Nggak kerasa.